Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan bahas bagaimana cara membaca arah tren. Sebelum kita trading, kita harus tahu trennya naik atau turun. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan apakah kita akan ambil posisi buy atau sell berdasarkan tren. Oke, langsung aja kita lihat ke laptop. Inilah tutorial cara membaca arah tren. Tren dalam trading forex ini cukup penting. Sebelum kita melakukan entry posisi, kita harus tahu trennya naik atau turun. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau trennya naik kita buy, tren turun kita sell, gitu. Jadi tren itu ada 3, teman-teman. Yaitu tren naik, saat market bergerak naik, itu tren naik, kita ambil posisinya buy, hanya buy, jangan sell kalau tren naik. Yang kedua, tren turun. Jadi kalau tren turun, kita hanya ambil posisi sell, jangan buy gitu ya. Nah, yang ketiga adalah sideway. Sideway ini bergerak di range yang cukup sempit. Sideway itu jalan ke samping artinya ya. Jadi larinya ke kanan gitu, nggak naik, nggak turun, tapi jalan ke kanan. Jadi itulah tren dalam trading forex. Lalu bagaimana cara membaca arah tren? Jadi di sini saya akan sharing sesuai dengan pengalaman saya, bukan dengan ilmu-ilmu yang master-master lain punya gitu. Berdasarkan pengalaman saya cukup menggunakan 2 cara aja. Yang pertama menggunakan indikator, yang kedua nggak pakai indikator gitu. Nah, indikator yang pertama digunakan untuk membaca arah tren, saya menggunakan indikator moving average aja. Nah, moving average bisa pakai periode 24. Nah, seperti ini. Bisa juga periode 48 seperti ini, atau bisa juga periode 60 gitu. Dengan metodenya simple. Nah, seperti ini, teman-teman. Dengan moving average, kita udah bisa tahu nih arah pergerakannya kemana. Rumusnya gini aja, teman-teman. Kalau candlestick itu di atas MA, itu trennya naik. Kalau candlestick di bawah MA, itu trennya turun. Tanda-tandanya seperti apa? Yang pertama, tanda-tanda perubahan tren itu ditandai dengan cross. Seperti ini, candlenya cross ya, ke bawah nih, trennya mulai turun. Nah, walaupun dia naik cross ke atas, tapi tidak melanjutkan naik, lalu dia turun lagi, jadi trennya turun. Ya masih turun ya, gitu. Nah, coba kita lihat ke belakang nih. Ini cukup bagus untuk membaca arah tren gitu. Setidaknya kita punya pandangan ke depan itu arahnya buy atau sell gitu. Nah, jadi setelah kita udah tahu arah trennya, misalnya naik, jadi kita ambil posisi buy, ya udah buy. Buy-nya di mana? Nah, gitu. Untuk ambil posisi buy, ya di mana setelah kita melihat tren, ada satu cara, yaitu menggunakan pola candlestick atau pola grafik. Nah, kalau kita udah dapat polanya nih, ini ada pola engulfing, ya udah kita sell karena trennya turun. Nah, seperti ini gitu. Atau saat trennya naik ada shooting star, nah, gitu. Atau ada Marubozu, candle penerusan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa belajar dari sini ya. Khususnya untuk pemula nih. Kalau pemula silahkan coba tambahkan indikator ya periode 48 misalnya. Oke, yang agak sempit. Untuk emas ini masih sideways, belum ada pergerakan yang cukup signifikan, tapi ada kemungkinannya untuk naik emas ya, trennya naik. Coba kita buka time frame yang lain. Nah, kalau lihat dari time frame yang besar, emas ini memang masih naik karena candlestick masih di atas MA. Harusnya kan turun di sini, tapi dia balik ke atas lagi. Nah, koreksi di sini kemungkinan dia masih mau lanjut ke sini. Tapi kalau nanti dia turun ke sini, ya kemungkinan akan turun ke sini gitu. Inilah cara analisa membaca arah tren menggunakan moving average. Sekali lagi, rumusnya adalah jika candlestick di atas moving average, itu trennya naik. Candlestick di bawah moving average, itu trennya turun. Jadi kesimpulannya kalau tren naik kita ambil posisi buy, kalau tren turun kita ambil posisi sell. Ya, itu dulu. Ya, kalau nanti TPSL atau averaging atau hedging, switching itu nanti kita akan bahas di video berikutnya. Contohnya pada di sini ya, di time frame H4
terjadi cross candlesticknya, lalu candlestick akan terus naik sampai dia akan menjadi sideways dan cross di sini, baru dia berubah arah tren gitu. Enaknya membaca arah tren itu seperti ini. Dan biasanya teman-teman yang lain mengkombinasikan dengan 2 MA ya untuk cross gitu, membaca arah trennya supaya lebih valid. Itu bisa juga pakai 2 MA boleh gitu. Jadi teman-teman bisa coba custom sendiri ya, karena untuk ukuran 48 ini relatif, bisa kita pakai periode 24, bisa juga. Nah, ini hanya merepresentasikan harga rata-rata. Kalau 24 berarti 24 candle terakhir gitu. Seperti itu. Ya. Baik, untuk yang kedua kita menggunakan support dan resisten sebagai membaca arah tren. Jadi rumusnya seperti ini. Kalau resisten lebih rendah daripada resisten sebelumnya, itu trennya turun. Ya, oke. Resisten lebih rendah daripada resisten sebelumnya, trennya turun. Itu seperti ini nih. Nih, kita hubungkan nih resisten. Ini resisten pertama, resisten kedua, dan seterusnya. Jadi resisten pertama, resisten kedua, dia turun karena arahnya turun. Dan supportnya juga sama. Support yang lebih rendah dari support sebelumnya artinya turun. Lalu, jika ada perubahan tren, support lebih tinggi dari support sebelumnya, itu trennya naik, berubah. Seperti ini. Kecuali terjadi breakout ya. Kalau terjadi breakout ya lanjut turunnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman bisa pakai ini. Tapi teman-teman harus paham dulu apa itu support dan resisten, cara menggunakan support dan resisten seperti apa, gambarnya seperti apa. Nah, jadi bisa bikin gambar trendline kalau pakai support dan resisten ya. Gitu. Misalnya terjadi break gitu. Nah, seperti ini. Tren naik, terjadi breakout, nah, turun dia, tapi di sini terjadi naik lagi, supportnya lebih tinggi gitu, support lebih tinggi, jadi lanjut naik gitu kan. Ini lebih simpel, kita bisa menerapkan pasang TP dan SL. Contoh ini support dengan support, arahnya naik kan, tapi di sini terjadi breakout, lalu dia koreksi, lalu dia turun itu. Jadi seperti itu kalau pakai support dan resisten ya. Kalau di dalam rumusnya di Google bisa cari higher high, higher low. Higher high itu adalah resisten yang lebih tinggi dari resisten sebelumnya. Lower low adalah support lebih rendah dari support sebelumnya. Tuh, jadi kita bisa membaca arah trend cukup dengan trendline. Nah, contoh ini kan naik, terjadi breakout, turun ya, tapi gagal turun, dia naik. Lalu kita hubungkan lagi resisten pertama dengan resisten kedua. Breakout dia membentuk resisten lebih tinggi dari resisten sebelumnya dan support lebih tinggi, udah lanjut naik gitu. Jadi simulasi pergerakan harga itu bisa kita lihat secara langsung gitu dari analisa ini. Jadi sudah cukup jelas ya, teman-teman bisa coba yang pakai moving average ataupun support dan resisten. Semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman jika bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah. Gitu. Oke, silahkan tonton video yang lain juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.